Anda kembali lagi menyaksikan Mutual Fund Best Performance Award 2023 bersama saya, Anneke Wijaya. Dalam segmen ini kita akan membahas seperti apa dasar penilaian dari pemberian penghargaan dalam Mutual Fund Best Performance Award 2023 ini. Kita akan mengulasnya bersama dengan Praska Putrantio selaku CEO Advisor.id serta Muhammad Maruf, Head of CNBC Indonesia. Mas Maruf dan Mas Praska, apa kabar? Halo Anneke, thank you. Iya, kalau kita lihat Best Mutual Fund ini menarik sekali ya penghargaan ini dan memang sangat berguna sekali. Tapi sebenarnya tujuannya apa sih Mas Praska? Ya, jadi baik pertama-tama memang tujuan dari melakukan Best Performance ya Mutual Fund Award ini tentunya untuk kita memberikan apresiasi ya yang terbaik kepada manajer investasi yang memiliki produk kinerja relatif lebih unggul ya di kelas-kelasnya tentu saja karena tentu kita bagi per kelas. Kenapa? Karena dana kelolaan dari suatu reksadana itu kan cukup bervariasi sekali sehingga kita perlu melakukan pengkelasan biar lebih fair seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan penilaian berdasarkan performa mereka yang dinilai dari sisi kinerja historical dan juga kita juga melihat dari sisi optimalitasnya dan juga ada pertimbangan-pertimbangan secara risiko maupun kepercayaan investor terhadap si produk reksadana tersebut. Sehingga tujuannya adalah kita bisa memberikan informasi kepada publik bahwa reksadana yang kita nilai menjadi yang terbaik tentu saja sudah melewati berbagai macam penilaian yang mewakili pandangan yang secara umum itu bisa diterima dan itu menjadi tolok ukur atau gambaran yang bisa menjadi alternatif buat investor untuk memperhatikan ini reksadana yang menarik untuk bisa dicermati yang memiliki kondisi tertentu kira-kira seperti itu. Baik, memang penting sekali untuk mengapresiasi manajer investasi terkait dengan produk reksadana ini. Tapi sebenarnya kondisi kompetisi di industrinya sendiri seperti apa, Mas Praska? Ya, jadi kalau kita bicara secara industri ya, sebenarnya reksadana ini untuk saat ini ya, secara kompetisi sebenarnya lebih ketat ya tentu saja untuk dalam hal pangsa pasar kepada retail seperti kalau kita bicara institusi seperti asuransi dana pensiun ya kan tentu saja mereka bisa ada opsi tadi ya kita ada opsi ke KPD seperti itu yang lebih bisa di customize sesuai dengan arahan atau pedoman investasi masing-masing. Nah, kalau kita bicara retail melihat dari perkembangan data di KSE ya mengenai jumlah investor reksadana yang dari tahun 2018 sampai tahun 2023 saat ini tentu saja terjadi lonjakan signifikan pada saat terjadi pandemi. Nah, namun yang kita lihat adalah akselerasi pertumbuhan jumlah investornya ini dulu memang dari 1 juta naik 6 juta, 3 juta, 6 juta, sekarang sudah 10 juta ya di sekitar bulan Juni kemarin. Itu secara tren akselerasi pertumbuhannya agak melambat. Nah, tentu ini yang menjadi tantangan sebenarnya buat manajer investasi dalam hal merangkul ya investor khususnya retail untuk tetap bisa memulai atau katakan tetap berada dalam literasi investasi melalui produk reksadana dan tidak hanya pada inklusi tapi tetap literasi sehingga mereka benar-benar mengerti dan aware terhadap apa sih fungsi investasi bagi masyarakat retail dan manajer investasi itu bisa menggunakan reksadana sebagai tools untuk menggandeng masyarakat luas untuk bisa aware investasi sekaligus secara jangka panjang tentunya bisa berdampak positif buat ekonomi seperti itu. Baik, kita akan coba tanyakan ke Mas Maruf. Mas Maruf, kalau reksadana ini kan sebenarnya salah satu instrumen investasi. Kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, terutama di tengah juga perlambatan global yang kita tahu meskipun Indonesia ini data-data ekonominya masih bagus. Seperti apa sih CNBC Indonesia Research melihatnya? Ya, jadi memang kalau kita lihat keinginan atau permintaan terhadap instrumen investasi yang memberikan return yang tinggi, aman itu sangat tinggi. Contoh bahwa ketika pandemi itu kan jumlah investornya itu sangat tinggi untuk mencari investasi di sektor finansial. Kenapa? Karena sektor realnya lagi stagnan gitu. Jadi kemudian banyak sekali orang-orang menggunakan uangnya itu untuk investasi di sektor finansial. Problemnya adalah ketika tidak ada literasi yang cukup, itu banyak yang kemudian mengalami kerugian. Banyak sekali. Kemudian banyak mereka yang kemudian misalkan kripto atau yang lain. Nggak masalah sebenarnya investasi dimanapun asal diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Artinya dia tahu resiko dan returnnya seperti apa aja. Nah, kebanyakan dari investor yang mulai masuk ke sektor finansial adalah mereka cuma mengejar returnnya saja. Nah, sebenarnya ini ada momen menarik ketika banyak investor di finansial itu yang di semua ini ya, saham, forex, kripto dan yang lain, itu kemudian kecewa. Biasanya karena investor yang
terjun pertama kali ketika dapat rugi itu mereka banyak yang kemudian nggak percaya lagi gitu. Nah ini tantangan. Nah salah satu instrumen yang menarik menurut saya yang bisa menyeimbangkan antara return dan risiko itu kan sebenarnya reksadana gitu. Dia tidak terlalu tinggi returnnya tapi juga aman karena dia dipilih oleh manajer investasi gitu. Nah, ini tantangan karena memang demand antara kebutuhan keuntungan itu tinggi. Salah satunya contohnya bahwa sekarang tren investor institusi banyak yang ke KPD gitu. Jadi kontrak pengelolaan dana. Jadi yang custom, mereka butuh return yang tinggi. Nah, itu kan tantangan gitu. Tantangan untuk manajer investasi untuk yang reksadana gitu yang publik bagaimana dia bisa menjawab kebutuhan return tadi. Nah, ini tantangan yang berikutnya. Nah, terkait dengan kenapa kita dengan advisor itu membuat rating ini sebagai kompas sebenarnya. Kalau dari sisi advisor mungkin apresiasi terhadap manajer investasi yang memang sudah mampu membuat sebuah produk yang bagus. Nah, kita juga kalau dari sisi media kita memberikan sebuah kompas untuk investor pemula. Ini loh, menurut kami tentu disclaimer, ini bukan sebuah ajakan untuk membeli produk ini bukan, tapi berdasarkan penilaian kita sepakati dengan advisor dengan Mas Pras gitu kita buat semua simulasi indikator-indikator tertentu ini yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Baik, ekspektasi terhadap industri reksadana sendiri seperti apa? Menurut saya ini tinggi ya, maksudnya karena memang reksadana itu banyak orang yang memang punya uang lebih. Contohnya tabungan kita itu selalu meningkat, ya kan? Tabungan. Nah, literasi atau pendalaman sektor keuangan itu dimulai dari tabungan. Setelah tabungan ada, baru kemudian shift ke investasi. Nah, pintu gerbang untuk menuju instrumen investasi yang rumit itu reksadana. Reksadana gitu karena dia bisa menawarkan produk yang bermacam-macam. Kalau mau merasakan obligasi ya beli aja mungkin pendapatan tetap. Kalau saham yang saham gitu kan. Nah, itu semuanya ada. Jadi memang sebenarnya reksadana itu bridging untuk masyarakat untuk investasi di sektor finansial sebenarnya dan itu bagus sebenarnya. Makanya ini tantangan dari manajer investasi di Indonesia untuk bisa menjawab tantangan satu, returnnya ya jangan karena beralasan reksadana itu rendah, nggak bisa juga gitu karena Gen Z atau anak-anak yang investasi sekarang itu maunya cuan cepat untung gitu loh. Nah, itu tidak dibenarkan tapi balance antara risk kemudian return yang bagus itu menurut saya nanti bisa pada gilirannya itu akan dapat demand atau permintaan investor yang banyak sih. Gitu. Baik, kita kembali ke Mas Praska. Mas Praska, aspek penilaian apa saja untuk menentukan reksadana terbaik kali ini? Ya, secara teknis ya. Jadi kita membagi menjadi 4 aspek ya. Jadi yang pertama tentu saja kita melihat suka tidak suka aspek rata-rata kinerja historis ini biasanya menjadi suatu gambaran umum ya. Apakah reksadana tersebut leading atau lagging seperti itu. Sehingga yang pertama kita memilih rata-rata pertumbuhan jangka panjang dari suatu reksadana berdasarkan periode penilaian. Jadi yang pertama-tama kriteria yang kita lakukan ya. Nah, tentu kami membagi ya jenis-jenis reksadana yang akan kita nilai yaitu jenis ada pasar uang, pendapatan tetap, ada berbasis sukuk, ada campuran, ada saham. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bagi dua juga ada yang syariah dan non syariah. Jadi karena tentu saja kenapa kita bagi dua ada yang syariah maupun yang non syariah karena strategi investasinya tentu berbeda terkait khususnya yang di saham dan obligasi karena pada saat berinvestasi pada saham-saham yang berbasis syariah tentu pada saat saham yang non syariah itu naik kencang akan kurang apple to apple kalau kita compare. Jadi kita bagi dua. Kemudian yang ketiga yang main poinnya adalah secara kriteria umum itu periodenya. Jadi kita bagi periode ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun tentu saja. Kalau untuk 10 tahun ini biasa untuk yang reksadana berbasis saham seperti itu. Nah, secara tadi indikator kita ada 4 ya. Yang pertama adalah rata-rata pertumbuhan jangka panjang atau compounded annual growth rate ya, CAGR itu kita singkat. Yang kedua itu ada risk adjusted return. Tujuannya adalah kita tidak hanya menilai secara return average jangka panjang, tapi bagaimana tingkat optimalitas performa dari suatu reksadana dari return yang diberikan relatif dengan fluktuasi historis berdasarkan data masa lalu seperti itu ya kan. Nah, berdasarkan tentu saja ini dihitung dari periode yang kita nilai ya. Nah, yang ketiga adalah downside risk atau semi deviation. Jadi kita mengukur tingkat fluktuasi suatu reksadana pada saat mengalami koreksi. Karena kalau kita bicara dengan standar deviasi pada umumnya naik turun kan diukur. Jadi kesannya terlalu besar. Nah, kita ingin tahu suatu fund itu pada saat mengalami kejatuhan seberapa dalam, sehingga itu yang kita juga ukur aspek risikonya. Yang terakhir tentu saja
di sini ada aspek unit growth atau pertumbuhan unit penyertaan yang di mana ini kita yakini sebagai salah satu pendekatan untuk menilai seberapa besar reksadana tersebut itu menjadi ekspektasi peminatan dari investor, paling tidak investor retail. Seperti meskipun karena ada pertimbangan tadi investor institusi punya opsi untuk bisa switch ya Pak Ma'ruf ke KPD, di mana saat ini jumlah KPD ini sudah sekitar 271 triliun ya, lebih dari 55% ya dari reksadana AUM reksadana itu cuma 511 triliun, jadi lebih dari 50%. Sehingga kita tentu saja dalam pemberian pembobotan dari 4 indikator tadi, untuk ya rata-rata pertumbuhan itu sekitar 30%, sementara untuk optimalitas atau risk adjusted return itu 40%. Yang ketiga untuk downside risk atau semi deviation itu kita kasih 20%. Yang terakhir untuk unit growth kita kecil ya 10%, karena tadi ada pertimbangan saat ini masih tentu saja terdampak dari efek switching dari investor institusi. Kira-kira demikian.